Saking muaknya sama perusak rumah tangganya, Mbak ini sampai berani melakukan aksi pembunuhan. Hai guys, aku nemu cerita yang agak-agak ngeri nih di Quora tentang murkanya seorang istri yang rumah tangganya dirusak sama pelakor. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. BTW ini dari Kak Rizky ya. Seberapa mengerikannya menjadi pelakor? Menjadi seorang pelakor pilihannya cuma ada dua, yaitu dipermalukan di depan umum atau dihabisin. Karena pada dasarnya tidak ada seorang wanita pun, mau yang sesabar apapun, sebaik apapun, seorang wanita tidak akan pernah rela atau sudi rumah tangganya dirusak oleh orang asing yang tiba-tiba masuk. Belajar dari kasus Neneng Umaya alias Maya. Neneng didakwa atas pembunuhan atas selingkuhan suaminya sendiri, yaitu Dini Nurdiani. Awal mula kasus, kisah dimulai ketika Neneng curiga atas perubahan sikap suaminya sendiri, yaitu Ivan Dwi Kusmanto, yang mulai cuek dan menyembunyikan sesuatu dari keluarganya sendiri. Merasa ada hal yang aneh, Neneng memeriksa handphone milik suaminya. Dan alangkah terkejutnya Neneng mendapati percakapan mesra antara suaminya dan selingkuhannya. Merasa kesal dan cemburu, akhirnya Neneng terus memeriksa handphone sang suami. Mendapati isi percakapan yang membuat Neneng semakin murka, yang isinya sebagai berikut. Kapan kamu mau ceraikan istrimu? Nanti habis lebaran saya akan urus perceraian saya. Perlu saya temenin? Merasa murka karena dia yang menemani sang suami dari nol, apalagi Neneng sudah memiliki ketiga orang anak, kemudian mendapati pesan untuk segera menceraikannya. Amarahnya tidak tertahankan setelah membaca chat tersebut. Neneng Umaya mengatur sebuah rencana bagaimana cara menghabisi selingkuhan suaminya sendiri. Lalu Neneng mendapat sebuah ide, yaitu mengirim pesan percakapan yang membuat seolah-olah suaminya lah yang mengirim pesan pada Dini. Di saat itu, Neneng berpura-pura menjadi keponakan dari suaminya yang diperintahkan untuk menjemput Dini ke lokasi untuk diajak berbuka puasa bersama. Kemudian Neneng pun meminta Dini untuk menunggunya di halte sekitar daerah Taman Mini Indonesia Indah. Selanjutnya, Neneng lalu memboncengi Dini Nurdiani di motornya dan mengaku sebagai keponakannya suaminya dan membawa korban ke sebuah lahan kosong sekitar perumahan Citra Grand Cibubur, Bekasi. Ketika tiba di lokasi, Dini disuruh menunggu oleh Neneng. Lalu Neneng pura-pura untuk beli minum. Di saat Dini lengah, Neneng tiba-tiba memukul kepala Dini Nurdiani dengan menggunakan kunci Inggris hingga jatuh tersungkur dari belakang. Dini yang merintih kesakitan pun diseret oleh Neneng ke semak-semak untuk menghabisinya dengan cara menusuk Dini menggunakan pisau dapur dan gunting yang telah ia persiapkan sejak awal tepat di bagian leher. Setelah Neneng Umaya berlumuran darah setelah menghabisi nyawa Dini, dia pun segera berganti pakaian yang sudah dipersiapkan dari rumah sebelum melakukan tindakan keji tersebut. Setelah berganti pakaian yang dia bawa, dia membuang pakaian yang berlumuran darah itu di sekitar kejadian. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, seorang warga dibuat geger ditemukan sebuah jasad wanita di sebuah lahan kosong di bilangan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Polisi yang menerima laporan itu bergerak ke TKP. Sebelumnya, keluarga Dini sudah melaporkan hilangnya Dini kepada pihak yang berwajib. Setelah temuan itu, pihak keluarga melakukan tes DNA dan hasilnya benar itu Dini. Polisi akhirnya bergerak cepat untuk mencari pelakunya. Dan tak butuh waktu lama, Neneng ditangkap di kontrakannya. Kemudian, tepat tanggal 5 Oktober 2022, di Pengadilan Negeri Bekasi, Neneng terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Hakim kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Neneng Umaya, pidana penjara selama 17 tahun. Dan itulah akhir tragis kisah dari seorang pelakor dan istri sahnya. Semoga dengan ini kita bisa belajar banyak untuk tidak merusak rumah tangga orang, apalagi sampai istilahnya membangunkan macan tidur. Salam hangat. Kalau menurutku ya guys, pelakor itu nggak salah 100%. Harus dibagi rata dong sama suaminya. 50% pelakor, 50% suami. Karena mau seganas apapun pelakor, kalau suaminya setia, teguh pendiriannya, dia nggak akan terjerumus dan kena rayuan si pelakor. Ya istilahnya anjing nggak akan masuk kalau nggak dibukain pintu guys. Iya nggak sih? BTW, kalian pernah nggak hubungan kalian itu diganggu pelakor gitu guys? Apa yang kalian lakukan kalau pernah? Ceritain dong guys pengalaman kalian yang berbau-bau pelakor dan gimana pendapat kalian soal kasus pembunuhan mengerikan ini guys. Tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!